Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan kampus. Jaringan kampus. Jaringan kampus adalah jaringan yang kita gunakan untuk bekerja. Kampus bervariasi dalam ukuran dan atribut industri. Meskipun variasi di antara mereka, jaringan kampus berbagai model komponen terpadu pada lapisan yang berbeda. Apa itu jaringan kampus? Jaringan kampus adalah LAN yang terhubung sepenuhnya dalam wilayah geografis yang bersinambungan dan terbatas. Smart Office Home Office (SOHO) adalah contoh umum jaringan kampus kecil. Sedangkan kampus sekolah, kampus perusahaan, taman, dan pusat pembelajaran adalah contoh jaringan kampus besar. Bagaimana jaringan kampus berbeda? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi, jaringan kampus berbeda dari dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek, yaitu 1. Skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Jaringan kampus yang besar memiliki persyaratan dan struktur yang kompleks, yang mengakibatkan beban kerja operasi dan pemeliharaan O dan M yang berat. Berbeda dengan jaringan kampus kecil atau menengah, dibatasi anggaran dan biasanya tidak memiliki profesional O dan M. 2. Target layanan. Beberapa jaringan kampus bersifat tertutup dan terbatas. Halnya mengizinkan pengguna internet. Pengguna di jaringan kampus tertutup biasanya adalah karyawan. Untuk itu, jaringan kampus tertutup biasanya menggunakan model banteng untuk mencegah akses tidak sah dari jaringan eksternal dan internal. 3. Dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan. Pada awalnya, jaringan kampus hanya menyediakan layanan data, misalnya perusahaan kecil yang menyewakan kantor menggunakan instruktur jaringan yang disediakan oleh pemilik gedung kantor. 4. Model akses. Jaringan kampus memiliki 2 model akses, yaitu kabel dan rebel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan rebel. Setiap perangkat di jaringan kabel kampus terhubung ke port internet di dinding melalui kabel. Jaringan tanpa kabel juga rentan terhadap sinyal eksternal, menyebabkan serangkaian kelainan yang sulit ditemukan. 5. Atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang nyata. Jaringan kampus industri tipikal termasuk jaringan kampus perusahaan, jaringan kampus pendidikan, jaringan kampus government, dan jaringan kampus komersial. Terdiri dari apa jaringan kampus? Jaringan kampus beragam tetapi dapat diabstraksi menjadi model yang terdiri dari komponen lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Dengan model terpadu ini, jaringan kampus menjadi lentur dan dapat beradaptasi secara fleksibel. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan data kampus, terminal akses, platform manajemen jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. 1. Jaringan data kampus. Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau WAN. Secara umum, jaringan data kampus terdiri dari beberapa subnet yang membawa layanan yang berbeda. 2. Akses terminal. Ketiga terminal akses dianggap sebagai bagian dari jaringan kampus, dapat mengelola dan membatasi terminal secara lebih aktif. Misalnya perangkat lunak antivirus diinstal secara paksa di terminal. Dengan cara ini sangat mengurangi ancaman virus yang menyederhanakan solusi antivirus yang digunakan di seluruh jaringan kampus. 3. Platform manajemen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional dalam arsitektur jaringan kampus yang terbaru. Platform manajemen jaringan tradisional biasanya menampung berbagai sistem manajemen jaringan NMS yang menyediakan seluruh fungsi manajemen jaringan. 4. Platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut menggunakan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk bertahan dari ABT
itu juga dapat meminta API yang terkait utara yang disediakan oleh platform manajemen jaringan yang mengonsolidasi dan secara otomatis membersihkan lalu lintas ancaman untuk pasangan APT. 5. Platform aplikasi layanan. Di masa mendatang banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Misalnya, pada jaringan kampus komersial memanggil API dari platform manajemen jaringan untuk mendapatkan data jaringan Wi-Fi yang diperlukan dan mengembangkan aplikasi peta panas pelanggan. Jaringan kampus masa lalu dan sekarang. Sejak jaringan kampus pertama kali dibayangkan, mereka telah menggunakan banyak teknologi seperti ATM. Meskipun asal-usul jaringan kampus tidak ditandai oleh peristiwa zaman, mereka telah mengembangkan pesat dengan lahirnya Ethernet dan munculnya skala Ethernet yang digunakan sebagai komponen intinya. Generasi pertama dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1910, IEEE merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan protokol Physical Layer Connection, Electrical Signal, dan MAC dengan menggunakan koneksi yang lebih hemat biaya dan mudah diimplementasikan pada teknologi jaringan sebelumnya. Pada akhir 1990, skala Ethernet awal bekerja pada lapisan tautan data dan oleh karena itu disebut skala lapisan 2. Pada tahun 1992, penemuan terobosan muncul di bidang jaringan WWW dan perangkat lunak instan. WWW ditemukan pada tahun 1999 dan penggunanya meluas pada tahun 1990. Pada tahun 1996, perangkat lunak pesan instan dengan mengembangkan keunggulan telepon dan email, dan semakin bergantung pada berbagai jenis perangkat lunak. Pada tahun 1995, IEEE merilis standar IEEE 802.3UFE munculnya era internet 100 Mbit/s. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1999, IEEE meluncurkan standar IEEE 802.3A GE yang mendefinisikan kecepatan internet hingga 1000 Mbit/s melalui pasangan Bangkok. Teknologi virtual local area network yang diperkenalkan pada tahun 2003 untuk lebih meningkatkan kestabilan jaringan. Semua perkembangan teknologi di jaringan kampus berfokus pada peningkatan kecepatan penghasilan peluncuran 10 GE, 40 GE, dan 100 GE. Generasi ketiga, dukungan komprehensif multilayanan. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007, sejak itu mereka dengan cepat menjadi populer. Kembali pada tahun 1997, IEEE merilis standar 802.11 menandai upaya pertama untuk membakukan Wi-Fi. Meskipun teknologi Wi-Fi muncul sangat awal, pengguna terbatas pada rumah dan jaringan skala kecil. Harapan ini tidak tercapai terutama karena alasan berikut. 1. Persyaratan tidak mencukupi. 2. Kekhawatiran tentang ancaman keamanan. Dan 3. Arsitektur yang tidak sesuai. Pada tahun 2012, Huawei meluncurkan solusi jaringan kampus Agile. Solusi Huawei menawarkan fitur komprehensif kabel dan rebel dan inovasi yang menyelesaikan dua masalah sebelum dan membuat penyebaran Wi-Fi skala besar. Dengan solusi ini juga menggabungkan inovasi lokal model penerusan dari jaringan Wi-Fi dengan fitur penyambungan kabel dan rebel untuk menyelesaikan masalah dengan akses pengguna Wi-Fi skala besar secara efisien. Jaringan kampus mulai baru inovasi dan mereka diharapkan untuk secara bertahan menggabungkan kecerdasan dan memberikan pelanggan tingkat penyebaran layanan dan O dan M. Jaringan kampus tahap masa depan semacam itu disebut jaringan kampus yang digerakkan oleh niat, yang akan ditelusuri lebih detail di bagian selanjutnya. Sekian dari saya, sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.